Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Mister One Studio ya teman-teman semuanya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang cara menambah kapasitas load disk C dari partisi lain. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tutorialnya. Bagi kalian yang memiliki satu partisi di Windows ya, kalian bisa tonton video ini untuk menambah atau membuat partisi baru sehingga partisi tersebut bertambah satu ya, yang sebelumnya satu partisi bisa menjadi dua partisi. Oke, di sini saya memiliki satu partisi ya, partisi C ini dengan SSD 256 ya. Ingin khususkan hanya untuk penginstalan aplikasi saja ya. Nah, saya ingin membuat satu partisi untuk penyimpanan. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Pertama-tama kalian ke partisi ini ya, di disk PC kalian, lalu pilih manage. Oke, kita udah masuk di sini di komputer manajemen dan pilih disk management. Oke, nah di sini kita bisa lihat ada tiga partisi yang udah lebih dahulu terbuat ya, namun yang menampilkan cuma satu ya, partisi aja. Jadi yang 530 MB ini tidak muncul. Nah, yang akan kita bagi adalah ini ya, tapi sebelum kita membaginya kita perlu menghapus ini ya. Saya ingin menghapus partisi ini agar tidak ada partisi yang berlebih atau partisi yang gal ya. Saya ingin menghapusnya, jadi nanti pada saat saya membagi partisi C ini tidak ada partisi 530. Caranya gimana? Caranya sangat mudah, karena di sini kita tidak bisa ya klik kanan di sini langsung mendelete-nya, nggak bisa. Jadi kita bisa menggunakan teknik lainnya untuk menghapus partisi ini. Nah, pertama-tama kalian bisa tekan Win R ya, Win plus R dan huruf R ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kalian ke enter ya atau klik OK. Oke, nah di sini kita masuk di CMD-nya. Nah, selanjutnya kalian bisa tekan di sini ya, tekan di Spark ini. Setelah itu kalian enter, pilih yes. Oke, kita tekan lagi di sini, kalian tekan di sini itu list disk ya, ini list spasi disk ya, lalu enter. Oke, di sini kita bisa lihat ada keterangan ya, disk online. Oke, nah selanjutnya kita tekan lagi select disk 0 ya, kita pilih disk 0 itu, select ini, terus kasih spasi disk 0 ya, kita enter. Setelah kalian ketikkan ini ya atau select disk ya kan, nah udah muncul nih. Selanjutnya kalian ketikkan lagi list partition ya, list partition, lalu enter ya, seperti ini teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat ada partisi 4 ya, dengan ukuran 530 MB dari 237 GB ini. Nah, ini partisi yang akan kita hapus ya, atau kita delete partisi ini, yang mana saya perlihatkan kembali. Ini ya partisinya. Kita nggak bisa menghapus secara manual di sini, jadi melalui CMD ini ya hapusnya. Nah, cara hapusnya setelah kalian ketikkan list partition ini, kalian bisa ketikkan lagi partition ya, partition 4, lalu kalian enter ya. Partisi 4 is now the select partition, jadi kalian sudah memilih partisi 4. Selanjutnya kita pilih atau kita ketikkan lagi delete ya, delete partition override, seperti ini. Kalian enter lah, kalian bisa ketikkan ulang ya di sini, override seperti ini, lalu kalian tekan enter. Nah, di Spark successful delete selected partition, artinya disk yang udah kita pilih tadi untuk dihapus di partisi 4 ini udah sukses untuk terhapus ya teman-teman. Kalian bisa kembali untuk mengeceknya. Jadi di sini setelah kita delete ini, maka hak aksesnya udah bisa kita pilih ya. Jadi kita bisa close saja ini, dan ini kita close saja. Nah, di sini udah muncul ya, udah berubah yang sebelumnya recovery menjadi unallocated ya. Jadi kita bisa klik kanan, bisa menjadi volume ya. Nah, nanti kita akan bikin partisi baru di sini. Nah, setelah jadi partisi tersebut, kita akan gabungkan dengan partisi ini ya. Artinya caranya klik kanan di sini, kita klik kanan terus pilih extend volume. Oke, kita lanjut membagi partisi C ini ya. Caranya klik kanan, lalu kalian pilih sharing volume, tunggu loadingnya ya sampai selesai.
Nah, di sini sudah muncul angka yang bisa kita parserin ya, berarti 94 ya, 94 GB yang bisa kita bagi. Nah, angka di sini adalah angka yang tersedia, namun kita tidak mengambil keseluruhan angka ya. Sini kita cukup mengambil, nah ini angka yang akan kita tambahkan ya. Nah, di sini saya akan tambahkan menjadi 100 GB aja ya teman-teman ya. Saya akan membuat partisi baru dengan ukuran 100 GB aja. Setelah kalian tentukan angkanya, dan bisa pilih ini ya, sharing ya, klik kiri, dan kalian tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, udah ya, udah lihat nih, udah di samping ya. Di samping ini kita udah lihat ada space yang baru ya, jadi dia unallocated. Nah, yang tadinya kita lihat ada jumlah MB ya, megabyte yang belum menjadi partisi, jadi dia secara otomatis itu bergabung di unallocated ini. Kenapa bergabung? Karena dia sama dengan partisi yang baru kita buat tadi ya, keterangannya, atau yang sebelumnya kita delete itu keterangannya sama, unallocated, jadi dia bergabung dengan partisi baru yang kita buat ya. Jadi tanpa perlu kita menambahkan secara manual, udah tergabung otomatis di sini. Nah, selanjutnya untuk menjadikan partisi ini menjadi partisi baru ya, yang mana supaya bisa kita gunakan untuk menyimpan banyak file ya. Nah, di sini kalian bisa lihat terlebih dahulu. Ini belum ada partisi yang jadi di sini, masih kosong, jadi masih ada satu partisi aja. Nah, di sini akan kita bikin menjadi partisi baru. Caranya gimana? Caranya kalian bisa klik kanan di sini. Di sini klik kanan, selanjutnya pilih ini ya, new simple volume ya. Kalian klik kiri, selanjutnya pilih next. Nah, di sini akan otomatis ya. Ini angka yang sebelumnya 100 GB yang kita tambahkan di atas 100.000 ya, bertambah secara otomatis 105.30 ini yang sebelumnya yang udah kita delete duluan dan bergabung otomatis ya di sini dengan partisi yang baru kita buat. Nah, selanjutnya kita biarkan aja angka ini, kita pilih next. Nah, di sini udah benar ya, kita tambahkan kodenya partisi D ya. Lalu kalian pilih lagi next, selanjutnya pilih finish. Oke, ini menandakan partisi kita udah aktif ya teman-teman, dan partisi ini bisa selanjutnya kalian gunakan. Mari kita cek sama-sama ya di sini. Nah, ini benar kan teman-teman? Jadi partisi ini udah muncul. Itu udah berhasil membuat partisi baru dari partisi sebelumnya, partisi C, hingga muncul partisi baru yang itu partisi D ini. Selanjutnya kalian bisa gunakan untuk menyimpan banyak file di sini. Hingga partisi C ini difokuskan atau dikhususkan untuk penginstalan aplikasi saja ya, nanti tidak bergabung dengan isi dari partisi D ini. Oke, sekian cara ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.